Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wanda Triutami dan rekan-rekan saya. Nama saya Stiavika Brinda Valerin. Nama saya Ardela Beatrice. Saya Rifa Umaira. Dan saya Anissa Azakia. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama bisa disampaikan oleh Saudara Frinda. Waktu dan tempat diberikan. Baik, terima kasih. Apakah proses penegakan hukum di Indonesia sudah cukup berkeadilan dan apa alasannya? Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1, di mana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Namun dalam praktiknya hal ini sudah jarang terjadi lagi di Indonesia. Hukum Indonesia dinilai belum sepenuhnya memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas. Justru sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindakan kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang miliaran rupiah milik negara dapat berkeliaran dengan bebas. Karena itu, hukuman cenderung berlaku bagi orang miskin dan tidak berlaku bagi orang kaya, sehingga tidak sedikit orang yang menilai bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang. Dengan itu, aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan menyeluruh. Selanjutnya, untuk contoh kasus akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Wanda, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini kami memaparkan mengenai kasus Nenek Asyani yang merupakan potret buram hukum di Indonesia. Nenek Asyani yang menjadi terdakwa dalam kasus pencurian kayu milik Perhutani Situbondo, Jawa Timur, akhirnya divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Situbondo. Nenek Asyani dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan. Selain itu, Nenek Asyani juga dikenai denda 500 juta dengan subsidi 1 hari kurungan. Kasus ini bermula saat Nenek Asyani dan menantunya tinggal di Dusun Secangan, Desa Jati Bandeng memindahkan kayu dari rumahnya untuk dibawa ke rumah Cipto atau tukang kayu, guna untuk dijadikan kursi. Namun sesampainya di rumah Cipto, ketujuh kayu yang telah ditumpuk dinyatakan hasil illegal logging dan diamankan oleh pihak perhutani. Padahal, ketujuh kayu tersebut merupakan hasil tebangan suami Asyani yang dilakukan 5 tahun lalu di lahan tanah sendiri dan disimpan di rumahnya. Kepemilikan lahan ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki Asyani. Hanya saja kini lahan kayu jati yang ditebang saat itu sudah menjadi milik orang lain. Adapun suami Asyani yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Pihak perhutani memperkarakan ini pada Agustus 2014 dan sampai saat ini Asyani sudah menjalani sidang kedua di Pengadilan Negeri Situbondo. Jaksa pun menjerat Asyani dengan pasal 12 Junto, pasal 83 Undang-Undang tahun 2013 tentang illegal logging atau perusakan hutan lindung dengan ancaman 5 tahun penjara. Asyani pun sudah menjalani pahitnya di penjara sejak 15 Desember lalu. Dalam sidang yang kedua, Supriyono, kuasa hukum sang nenek, menilai ada rekayasa hukum terhadap kliennya karena pencurian kayu jati yang dituduh jaksa penuntut umum merupakan kayu yang ditebang dari kebun sang nenek. Dia menilai jaksa tidak cermat menyampaikan materi dakwaannya, sebab usia sang nenek berbeda dengan usia yang sebenarnya. Dalam dakwaan sang jaksa, nenek disebut berusia 45 tahun, padahal usianya sudah mencapai 63 tahun. Dalam sidang kedua dipimpin oleh Hakim Ketua Kadek Dedi Arcana, Supriyono juga menyatakan bahwa materi dakwaan jaksa tidak sesuai dengan persyaratan formil, sebagaimana tertuang dalam pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apalagi kayu jati yang dijadikan barang bukti bukan diambil dari lahan perhutani, sebagaimana di dakwaan jaksa. Kayu tersebut diambil mendiang suami sang nenek dari kebun sendiri. Supriyono juga menyebut proses penyidikan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan melanggar hak asasi manusia karena kliennya disuruh mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Untuk materi yang selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya, apakah yang menjadi permasalahan utama penegakan hukum di Indonesia?
Masalah utama penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum, yaitu penegak hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas di mana mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peranan penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah. Begitu juga sebaliknya. Di Indonesia sendiri, lembaga penegak hukum masih menerapkan justice for all, artinya keadilan untuk semua. Tetapi masih justice not for all, keadilan untuk tidak semua. Maka dari itu, hukum di negara kita seakan tidak memperlihatkan cerminan terhadap kesamaan di depan hukum yang merata kepada semua lapisan masyarakat, tetapi terkesan tajam ke bawah kepada rakyat miskin, tetapi tumpul ke atas terhadap mereka yang mempunyai uang. Banyak kasus penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya. Berbagai kasus terkait dengan penegakan hukum di Indonesia yang sangat memprihatinkan menjadi cambuk atau pukulan telak serta menjadi potret buram bagi kita semua sebagai satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan inilah yang menjadi ironi tersendiri bagi kita. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, mengapa penegakan hukum di Indonesia masih menjadi permasalahan utama? Seperti salah satu contoh kasus yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nenek Asyani yang belum mendapatkan keadilan. Karena hingga saat ini masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum seperti hakim, polisi, jaksa, dan advokat, serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging, sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya judicial corruption jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia, karena penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat juga dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat bertindak profesional, jujur, dan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu bagaimana solusi yang tepat agar penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan prinsip berkeadilan. Yang pertama, perlunya perbaikan moral terhadap seluruh warga negara Indonesia dan aparatur penegak hukum. Karena perbaikan moral merupakan langkah utama untuk mengatasi masalah penegakan hukum sehingga mempunyai kredibilitas tinggi. Yang kedua, penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, akan tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa, apa alasan yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut, adanya unsur kemanusiaan, dan menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran material yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Dengan ini diharapkan tidak ada keputusan yang kontroversial dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Yang ketiga, hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuk yang paling kaku, arogan, hitam putih. Akan tetapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanya mengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata. Karena hukum yang ditegakkan yang hanya berdasarkan konteks hitam putih belaka hanya akan menghasilkan putusan-putusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan presentasi kali ini. Saya dan kelompok saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.